Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulki Aris, NIM 1907 30001. Saya dari program studi Pendidikan Fisika Universitas Malikus Saleh. Saya akan menjelaskan tentang konsep pengukuran, yaitu dari MK alat ukur dan pengukuran. Itu pengukuran yang pastinya kita sudah sering mendengar yang namanya dengan pengukuran. Jadi pengukuran adalah kegiatan membandingkan suatu jenis besaran yang diukur dengan menggunakan alat ukur yang dijadikan sebagai satuan. Maksudnya adalah ketika kita ingin mengukur suatu benda, kita harus mempunyai alat dan harus mempunyai benda yang mau kita ukur. Itu yang dinamakan dengan ada dua macam jenis pengukuran, yaitu pengukuran langsung dan pengukuran tidak langsung. Pengukuran langsung adalah pengukuran yang memakai alat ukur. Contoh, mengukur panjang tongkat dengan menggunakan mistar, mengukur waktu dengan menggunakan stopwatch. Yang kedua yaitu pengukuran tidak langsung. Pengukuran tidak langsung adalah pengukuran yang dilaksanakan dengan memakai beberapa jenis alat ukur berjenis pebanding dan standar alat ukur. Contoh dari pengukuran tidak langsung adalah mengukur perubahan suhu dengan mengukur volume air raksa. Yang kedua, mengukur kecepatan, kalor, dan ada beberapa jenis pengukuran. Yang pertama, pengukuran panjang. Pengukuran panjang ada mistar, ada jangka sorong, dan ada mikrometer sekup. Yang kedua, pengukuran massa. Pengukuran massa ada neraca atau timbangan, ada spektrometer massa. Yang ketiga, ada pengukuran arus dan tegangan listrik. Ada ampermeter, ada voltmeter, ada multimeter, ada ohmmeter, dan ada wattmeter. Yang keempat, ada pengukuran waktu. Pengukuran waktu ada arloji, ada stopwatch, ada jam pasir, dan ada digital timer. Selanjutnya saya akan menjelaskan prinsip kerja dari pengukuran panjang. Yang pertama, mistar. Mistar yang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari yaitu penggaris. Penggaris memiliki skala 1 mm dengan tingkat ketelitian 0,5 mm atau 0,05 cm. Yang kedua ada jangka sorong. Jangka sorong berfungsi untuk mengukur kedalaman benda, mengukur diameter luas, dan mengukur diameter dalam benda. Jangka sorong ini memiliki tingkat ketelitiannya yaitu 0,1 mm atau 0,01 cm. Yang di jangka sorong ini cara kerjanya yaitu ada skala Nonius dan ada skala utama. Skala utama berada di atas dan skala Nonius berada di bawah. Skala utama itu kita hitung sebelum angka 0 yang di bawah, dan skala Nonius adalah skala yang berimpit. Yang ketiga yaitu mikrometer sekup. Mikrometer sekup berfungsi untuk mengukur diameter benda dan mengukur ketebalan benda.
skala tingkat ketelitian dari mikrometerskop yaitu 0,01 mm. Mikrometerskop ini juga memiliki skala utama dan skala Nonius. Untuk menghitung ketebalannya, maka kita jumlahkan skala utama dengan skala. Memahami tentang konsep pengukuran, saya akan menjelaskan satu contoh soal. Seorang mahasiswa mendapatkan tugas dari dosennya untuk mengukur tebal sebuah buku cetak yang dimilikinya dengan menggunakan sebuah jangka sorong manual untuk mendapatkan hasil sebagai berikut. Dari gambar di samping, maka dapat diketahui berapakah tebal buku yang dimilikinya. Jawab, dari gambar tersebut terlihat bahwa skala utamanya yaitu sebelum angka 0 yang di bawah kita didapatkan yaitu 2,7 cm dan skala Noniusnya, skala yang berimpit, yaitu berada di 0,6 mm. Dari 0,6 mm kita ubah ke cm, maka didapatkan 0,06 cm. Untuk menghitung tebal buku yang dimiliki oleh mahasiswa tersebut, kita cukup menjumlahkan skala utama ditambah dengan skala Nonius, yaitu 2,7 ditambah dengan 0,06 cm, maka hasilnya yaitu 2,76 cm. Jadi, tebal buku yang dimiliki oleh mahasiswa tersebut yaitu 2,76 cm. Dapat diambil kesimpulan bahwa pengukuran merupakan kegiatan membandingkan suatu jenis besaran yang diukur dengan menggunakan alat ukur yang dijadikan sebagai satuan. Ketika kita ingin mengukur suatu benda, ketika kita ingin mengukur, kita harus mempunyai alat dan kita harus mempunyai benda. Itu saja dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat saya sendiri terutama. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.